Syaf, ayo malah duduk katanya mau bikin video. Itu loh, Villa sama Weni udah nunggu. Ya udah ayo, udah mepet waktunya ini Ya mau. udah ayo, Ya udah ayo, bro. Ayo. Kamu tahu nggak bisa Gimana katanya bikin video? Jadi enggak? Jadi dong, makanya ayo cepetan. Iya, ayo ke sana. Ya udah ayo. Nah, selanjutnya silahkan dilanjut, Ben. Oke, jadi di sini kami akan membahas seputar tentang kompetensi profesional guru nih guys. Kompetensi profesional guru. Itu apa sih? Nah, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut nih tentang kompetensi profesional guru, yuk kita simak video berikut ini. Kami akan menjelaskan materi tentang kompetensi keprofesionalan guru. Di dalam materi ini terdapat sebuah pokok pembahasan yang akan kami bahas. Pertama, pengertian kompetensi guru dan kompetensi profesional guru. Kedua, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikiran keilmuan. Ketiga, menguasai standar kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran. Keempat, mengembangkan materi pembelajaran yang kreatif. Kelima, mengembangkan keprofesionalan. Dan keenam, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Mari kita bahas yang pertama, yaitu kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan serangkaian kemampuan yang menjadi keharusan untuk dimiliki oleh seorang guru untuk dapat melaksanakan tugas dan perannya sebagai pendidik dengan efektif. Selain itu, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Selanjutnya, kompetensi profesional guru. Kompetensi profesional guru merupakan kompetensi yang lebih mengarahkan bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan yang secara naluri dapat menguasai materi ajar dengan mendalam dan luas. Kompetensi profesional ini memiliki capaian untuk menjadikan guru mampu menguasai standar kompetensi pembelajaran dari materi yang disampaikan, mengembangkan materi, mengembangkan keprofesionalan dengan baik di dalam pembelajaran, dan mampu tangkas tanggap dalam memanfaatkan teknologi yang menunjang pembelajaran kepada peserta didik di dalam kelas. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan. Hal ini berarti guru harus memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi dan koheren dengan materi ajar, dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam proses belajar mengajar. Selain itu, guru juga perlu menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan ataupun materi bidang studi. Penguasaan materi pembelajaran itu menjadi sangat penting karena hal tersebut menjadi faktor utama yang akan menentukan efektivitas daya serap materi pembelajaran maupun prestasi dan hasil belajar secara umum, supaya mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya, serta menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki guru dalam membantu peserta didik dalam meningkatkan prestasinya. Materi pelajaran sendiri adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar, sehingga tanpa materi pelajaran, proses pembelajaran tidak akan berjalan, sehingga berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan pentingnya guru dalam menguasai materi yang akan diajarkan. Nah, untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti, kompetensi tersebut dikembangkan lagi dengan memperhatikan karakteristik peserta didik ataupun siswanya. Kemampuan awal dan ciri-ciri dalam suatu mata pelajaran untuk mengetahui kompetensi dasar muatan pembelajaran perlu melihat konsep yang mengacu pada kesulitan materi dan struktur dan keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Kemampuan guru dalam menguasai standar kompetensi dari kompetensi dasar dalam kegiatan pembelajaran guru menyampaikan materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini terlihat dari RPP yang telah dibuat oleh guru. Guru menentukan apakah standar kompetensi dan kompetensi dasar ini
harus dikuasai peserta didik, termasuk ranah kognitif, psikomotorik, ataupun afektif. Baik, yang berikutnya kami akan membahas mengembangkan materi pembelajaran yang kreatif. Pembelajaran yang kreatif adalah pendekatan dalam proses belajar mengajar yang mendorong siswa untuk berpikir out of the box, mengembangkan ide-ide baru, dan menemukan solusi yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Dalam pembelajaran kreatif, guru tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang memfasilitasi eksplorasi, imajinasi, dan partisipasi aktif siswa. Pengembangan pembelajaran kreatif adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada menciptakan pengalaman belajar yang menarik, inovatif, dan penuh inspirasi untuk mendorong kreativitas siswa dalam memahami dan menerapkan materi pembelajaran. Baik, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran kreatif produktif. Ada 5 langkah pembelajaran kreatif produktif. Lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap tahapan itu tergantung pada jangkauan masalah yang diselesaikan. Menurut Fijian dan Jamalul pada tahun 2020, kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 5 langkah, yaitu orientasi, eksplorasi, interpretasi, rekreasi, dan evaluasi. Setiap langkah dapat dikembangkan yang lebih lanjut oleh para guru dengan berpegang pada hakikat setiap langkah sebagai berikut, yaitu orientasi. Tahap ini diawali dengan orientasi untuk menyepakati tugas dan langkah pembelajaran. Dalam hal ini, guru berkomunikasi tujuan materi, waktu, langkah-langkah pembelajaran, hasil akhir, dan diharapkan dari siswa serta penilaian yang diterapkan menurut Yanti Octavia pada tahun 2020. Tahap orientasi sangat penting dilakukan pada awal pembelajaran. Mereka dapat memberi arah dan petunjuk bagi siswa tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu eksplorasi. Tahap ini siswa dilakukan eksplorasi terhadap masalah atau konsep yang dikaji. Eksplorasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti membaca, melakukan observasi, wawancara, melakukan percobaan, browsing lewat internet, dan sebagainya. Menurut pendapat Yanti Octavia, pada tahun 2020 melalui kegiatan eksplorasi, siswa akan meningkatkan rasa ingin tahunya, dan hal tersebut dapat memacu kegiatan belajar yang akan dilakukan selanjutnya. Yang ketiga yaitu interpretasi. Tahap ini hasil eksplorasi diinterpretasikan melalui kegiatan analisis, diskusi, tanya jawab, atau bahkan berupa percobaan kembali jika memang hal itu diperlukan. Menurut Dudung pada tahun 2018, tahap interpretasi sangat penting dilakukan dalam kegiatan pembelajaran karena melalui tahap interpretasi siswa didorong untuk berpikir tingkat tinggi, yaitu analisis, sintesis, dan evaluasi, sehingga terbiasa dalam memecahkan masalah memicu dari berbagai aspek. Interpretasi sebaiknya dilakukan pada jam tatap muka. Yang ketiga adalah rekreasi. Tahap ini siswa ditugaskan untuk menghasilkan sesuatu yang mencerminkan pemahamannya terhadap konsep, topik, dan masalah yang dikaji menurut kreasinya masing-masing. Menurut Satria Ningrum dan Prasetyo pada tahun 2020, pada setiap akhir suatu pembelajaran sebaiknya siswa dituntut untuk mampu menghasilkan sesuatu sehingga apa yang sudah dipelajari menjadi bermakna lebih untuk memecahkan masalah yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah evaluasi. Menurut Yanti Octavia pada tahun 2020, evaluasi dilakukan selama proses pembelajaran dan pada akhir pembelajaran. Selama proses pembelajaran, evaluasi dilakukan dengan mengamati sikap dan kemampuan berpikir siswa. Baik, selanjutnya merupakan materi mengembangkan keprofesionalan guru. Materi ini merupakan sebuah proses yang memungkinkan guru untuk menganalisis praktik pengajaran mereka, memahami kekuatan dan kelemahan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Tindakan efektif di dalam kompetensi profesional yang dilakukan oleh guru, yaitu merujuk pada proses berpikir kritis dan mendalam tentang pengalaman mengajar di dalam kelas. Selain itu, terdapat manfaat dari keprofesionalan guru dari segi tindakan reflektif. Pertama, peningkatan kesadaran diri perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, pengembangan keterampilan kritis. Dan ketiga, meningkatkan hubungan pemahaman guru dengan peserta didik di dalam kelas. Sehingga, suatu keprofesionalan guru dapat diterapkan dengan baik dan tepat kepada siswa-siswanya. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi itu sangat penting bagi guru profesional untuk berkomunikasi lebih efektif dan mengembangkan kompetensi mereka secara berkelanjutan. Menurut Piaso dalam Agustus 2018, selama 184 mengatakan bahwa faktor yang berpengaruh atau menunggu terwujudnya proses belajar yang berkualitas dalam upaya mencapai tujuan pendidikan, salah satu di antaranya adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Komunikasi efektif itu dapat meningkatkan interaksi dengan siswa, orang tua, dan rekan sejawat, dan pengembangannya itu dapat mengakses materi edukasi kursus online dan jejaring dengan komunitas pendidikan. Dan selanjutnya adalah upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seorang guru itu tidak hanya dilakukan oleh guru saja, tetapi sekolah harus juga bisa menunjang dari pemanfaatan teknologi tersebut, misalnya seperti menyediakan fasilitas korektor, dan guru harus membuat media belajar yang interaktif dan menarik.
dan menggunakan WhatsApp sebagai media untuk mengirimkan media belajar dari Canva tersebut. Dan sekolah harus mengadakan workshop atau pelatihan dalam penunjang pemanfaatan lebih lanjut yang berkaitan dengan teknologi informasi yang bermanfaat untuk guru. Namun, dalam penggunaan pemanfaatan teknologi itu pasti ada faktor penghambat adanya upaya tersebut, seperti kurangnya kompetensi seorang guru dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam membuat media pembelajaran. Karena selain membebani diri guru, juga ada seorang guru yang dari segi usia sudah tidak bisa mengejar pemahaman terkait teknologi tersebut. Dan faktor pembiayaan itu juga mempengaruhi penerapan dari teknologi informasi dan komunikasi ini dilakukan di sebuah sekolah, yang mana hal itu berkaitan dengan pemenuhan perangkat pembelajaran yang berbasis teknologi ini, di mana hal itu kan guna untuk meningkatkan profesionalisme seorang guru. Dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan komponen dalam pengembangan profesionalisme guru dengan memanfaatkan teknologi secara efektif, sehingga guru itu tidak hanya meningkatkan kualitas komunikasi saja, tetapi juga dapat mengembangkan diri melalui akses ke sumber daya edukasi dan peluang belajar yang berkelanjutan. Meskipun terdapat beberapa tantangan dari strategi yang tepat, maka juga guru harus dapat mengoptimalkan penggunaan dan mencapai keunggulan dari profesinya tersebut. Nah, jadi seperti itu, Syaf, penjelasan mengenai kompetensi profesional guru. Oh, begitu. Tadi ada beberapa kekurangan sih. Apakah aku boleh menambahkan? Boleh. Nah, tadi tuh selama video tadi diputar, aku sama Weni itu sudah mencari-cari nih kekurangan-kekurangan yang ada di kompetensi profesional guru itu. Oh, jadi begitu. Boleh sih, Syaf, kalau mau menambahkan tentang kekurangan tersebut. Jadi nanti aku sama Panggung, setelah kamu menyampaikan kekurangannya, aku bakal nyampaikan gimana sih solusi dari kekurangan tersebut. Oke, jadi kekurangan kompetensi profesional guru itu ada 6. Yang pertama, kurangnya pengetahuan mendalam. Kurangnya pengetahuan mendalam dalam bidang yang diajarkan merupakan kekurangan yang signifikan. Guru harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang materi yang diajarkan, sehingga dapat menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dengan jelas dan akurat. Kekurangan ini dapat menyebabkan guru tidak dapat menyampaikan materi secara efektif, sehingga siswa kesulitan memahami konsep-konsep yang akan diajarkan. Yang kedua yaitu keterbatasan keterampilan praktis. Keterbatasan keterampilan praktis ini dalam mengajar merupakan kekurangan lainnya. Guru harus memiliki keterampilan praktis yang baik dalam mengajar, sehingga dapat menyampaikan materi dengan efektif dan menarik. Kekurangan ini juga dapat menyebabkan guru tidak dapat mengembangkan keterampilan siswa secara optimal. Yang ketiga yaitu kurangnya kemampuan komunikasi. Kurangnya kemampuan komunikasi efektif merupakan kekurangan yang sangat signifikan. Jadi guru harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menyampaikan materi dengan jelas dan efektif. Kekurangan ini juga dapat menyebabkan siswa kesulitan memahami konsep-konsep yang akan diajarkan. Nah, selanjutnya kekurangan yang keempat adalah keterbatasan penggunaan teknologi. Keterbatasan penggunaan teknologi merupakan kekurangan lainnya. Guru harus memiliki kemampuan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kekurangan ini dapat menyebabkan guru tidak dapat memanfaatkan sumber daya yang tidak secara efektif. Nah, selanjutnya yang kelima adalah kurangnya kemampuan evaluasi. Kurangnya kemampuan evaluasi ini merupakan kekurangan yang signifikan, teman-teman. Jadi, guru harus memiliki kemampuan evaluasi yang baik untuk menilai kemajuan siswa secara akurat. Kekurangan ini dapat menyebabkan guru tidak dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa secara efektif. Nah, kekurangan yang terakhir di kompetensi profesional guru ini adalah kurangnya kemampuan mengelola kelas. Nah, kurangnya kemampuan mengelola kelas merupakan kekurangan dari segi penting. Guru harus memiliki kemampuan mengelola kelas yang baik untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan asyik tentunya. Kekurangan ini dapat menyebabkan guru tidak dapat mengelola kelas secara efektif. Oh, jadi begitu ya, Syaf. Dan Weni sudah menyampaikan 6 kekurangannya. Nah, aku sama kamu udah ngerti nih bagaimana strategi atau solusi yang bisa kita hadapi jika dalam kekurangan tersebut. Yang pertama itu pada strategi mengatasi keterbatasan pengetahuan yang mendalam. Dengan keterbatasan seperti ini, seorang guru itu dapat mengikuti pelatihan atau workshop yang relevan dengan bidang pendidikannya, serta membaca buku atau artikel yang terkait. Dan penggunaan sumber daya online itu dalam bidang pendidikan seperti course atau YouTube itu juga dapat membantu meningkatkan pengetahuan. Dan selain itu, guru dapat berkolaborasi dengan ahli bidang untuk memperluas pengetahuan dan membangun komunitas belajar dengan rekan kerjanya. Dan yang kedua itu kan mengatasi tentang keterampilan yang praktis. Keterbatasan keterampilan yang praktis itu dapat diatasi dengan praktik langsung dan simulasi. Jadi guru itu dapat mengikuti pelatihan keterampilan dalam mengajar dan berbagi pengalaman dengan rekan kerjanya yang sesama guru. Dan pengembangan rencana pembelajaran ini itu efektif juga membantu
untuk meningkatkan keterampilan pembelajaran yang praktis tersebut. Dan guru itu dapat menerima umpan balik dari siswa untuk memperbaiki keterampilan dari mengajarnya. Dan yang selanjutnya itu mengatasi kekurangan kemampuan komunikasi. Jadi kalau untuk mengatasi hal tentang komunikasi itu, pastinya seorang guru itu harus mengembangkan keterampilan berbicara dan menulisnya terlebih dahulu. Dan harus berlatih berpresentasi atau berdiskusi. Dan penggunaan teknologi komunikasi itu seperti aplikasi kolaborasi dan platform pembelajaran online, itu bisa membantu meningkatkan kemampuan komunikasi seorang guru. Dan guru pastinya bisa menerima umpan balik dari siswa dan rekan kerjanya untuk memperbaiki kemampuan komunikasinya saat mengajar. Seperti itu. Selanjutnya gimana nih? Nah, karena tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Vila, nah saya akan menjelaskan 3 strategi yang selanjutnya. Nah, untuk yang strategi yang keempat adalah strategi mengatasi keterbatasan penggunaan teknologi. Nah, untuk keterbatasan penggunaan teknologi ini dapat diatasi dengan pelatihan teknologi pendidikan. Nah, seorang guru itu dapat menggunakan sebuah platform pembelajaran online yang mengembangkan infrastruktur teknologi dan juga berkolaborasi dengan ahli teknologi tentunya. Nah, untuk penggunaan sumber daya online ini seperti tutorial dan juga webinar itu juga dapat membantu meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi itu sendiri. Nah, untuk yang strategi selanjutnya adalah strategi mengatasi kurangnya kemampuan evaluasi. Nah, untuk mengembangkan tingkat evaluasi terhadap siswa, jadi seorang guru itu dapat menggunakan teknologi penggunaan sumber daya online. Nah, seperti contoh soal dan juga rubrik penilaian itu juga dapat membantu meningkatkan kemampuan evaluasi pada diri siswa itu sendiri. Nah, seorang guru itu dapat menerima umpan balik dari siswanya untuk memperbaiki kemampuan evaluasinya. Nah, untuk strategi yang terakhir adalah strategi mengatasi kurangnya kemampuan mengelola kelas. Nah, kurangnya kemampuan mengelola kelas ini dapat diatasi dengan pelatihan mengelola kelas tentunya. Guru dapat mengembangkan rencana pengelolaan kelas, berlatih teknik pengelolaan kelas, dan juga menggunakan teknologi pengelolaan kelas. Nah, penggunaan sumber daya online ini seperti contohnya rencana pengelolaan kelas juga dapat membantu meningkatkan kemampuan mengelola kelas. Nah, seorang guru dapat menerima umpan balik dari siswa dan juga rekan kerjanya untuk memperbaiki kemampuan mengelola kelas. Gitu. Oh, jadi kayak gitu ya strateginya. Iya, bener banget, weh. Oh ya, guys, setelah kita menyampaikan kekurangan dan strateginya, kali ini bakal ada video yang berkaitan tentang kompetensi personal guru. Kalau kita nggak tonton tuh kayak sayang banget nih. Mending kita simak yuk. Saat memberi arahan di kegiatan Training of Trainers menjadi kreator konten Merdeka Belajar, Ketua PGRI Jawa Tengah Mudi menegaskan, mepetnya penerapan kurikulum baru ini berdampak pada kesiapan guru dalam penyesuaian metode pembelajaran. Menurut Mudi, pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar harus diimbangi dengan pelatihan yang cukup, oleh karenanya PGRI hadir dengan memberi pelatihan-pelatihan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sarana pembelajaran yang sangat penting dilakukan adalah teknologi informasi. Dan teknologi informasi salah satunya guru kan harus bisa membuat konten-konten yang mengkreasi konten-konten materi-materi Merdeka Belajar. Sehingga target pertama ya untuk guru itu sendiri, fasilitasi mereka untuk mengajar. Sementara itu, Rektor UPGRIS Semarang Sri Suciati meminta agar semua guru di Jawa Tengah paham akan kurikulum Merdeka Belajar, termasuk dalam penyampaian materi agar lebih mudah dimengerti siswa. Target kita adalah ya seluruh guru di Jawa Tengah ini bisa memahami implementasi kurikulum Merdeka. Karena pemerintah sendiri memang tidak menyediakan istilahnya tidak menyediakan acara memfasilitasi sebagaimana yang dilakukan oleh PGRI Provinsi Jawa Tengah. Jadi apa yang dilakukan oleh PGRI Provinsi Jawa Tengah menurut saya adalah upaya agar guru langsung ketika mereka harus mengajar sesuai dengan kurikulum yang baru. Suci menyambut baik pelatihan guru menghadapi kurikulum Merdeka Belajar agar mereka bisa langsung menerapkan kurikulum tersebut. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini tentu juga berpengaruh pada dunia pendidikan. Para guru dituntut untuk meningkatkan kemampuan untuk menguasai teknologi pembelajaran.
sehingga proses edukasi di sekolah menjadi semakin efektif dan efisien. Oleh sebab itu, PGRI Jember melakukan sosialisasi kepada para guru terkait pemanfaatan media belajar berbasis teknologi. Acara bernama Skype-a-thon ini bekerja sama dengan Microsoft untuk memberikan pelatihan cara mengajar secara modern. Karena pengetahuan teknologi siswa zaman milenial sekarang sudah cukup maju, sehingga para guru harus mengimbangi. Mulai kecil, bahkan bukan anak kecil, bayi sudah mengenal teknologi. Pola pikirnya sudah berbeda dengan guru. Jadi guru harus memahami dulu pola pikir anak sehingga bisa mengarahkan. Bukan guru yang menuntut anak untuk memahami pola pikir gurunya, tapi mengimbangi lah. Iya, guru yang memahami dulu bagaimana pola pikir anak. Sementara Rektor IKI PGRI Fadil Jamali mengaku sangat senang dengan adanya sosialisasi ini. Karena pada dasarnya metode mengajar terus mengalami perkembangan sejak zaman dulu, sehingga para pengajar harus terus mengikuti perkembangan zaman. Hal baru yang memang harus guru-guru memang harus bisa mengikuti, karena memang zaman sekarang dengan maraknya media sosial yang seperti ini, dan Dikti sendiri sudah memberikan warning bahwa pembelajaran daring, pembelajaran berbasis online itu memang sudah saatnya untuk dilakukan. Dari Jember, DKAG Jember 1 TV melaporkan. Video 1 menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini terkait dengan kompetensi profesional guru khususnya dalam penguasaan teknologi pendidikan dan penguasaan metode pembelajaran. Dan video yang kedua menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran yang selaras dengan pengembangan profesionalisme guru. Dan tanggapan dari kelompok kami mengenai kedua kasus ini adalah kedua kasus tersebut selaras dengan kompetensi profesional guru dalam aspek mengembangkan teknologi. Jadi guru tidak hanya bisa memahami pelajaran, tetapi bisa lebih meningkatkan dari pelatihan dan pemanfaatan teknologi tersebut sehingga guru menjadi inovator dalam mengembangkan sebuah pembelajaran dan perkembangan dalam teknologi kepada siswa. Nah, teman-teman, setelah penayangan video tersebut, kita akan menampilkan tanggapan guru setelah melihat video itu. Wah, bener banget sih. Gimana ya reaksi seorang guru setelah melihat tayangan video kasus yang udah kita sajikan tersebut? Yuk, kita simak. Baik teman-teman, kali ini kami sudah berada di salah satu sekolah ternama di Jember, yakni SMP Negeri 3 Jember. Saya Pamung. Saya Fadi. Ya, kali ini kami hanya bertiga karena salah satu dari rekan kami berhalangan untuk hadir. Dan kami tidak hanya bertiga, tetapi kami sudah bersama dengan narasumber, yaitu guru dari SMP Negeri 3 Jember. Assalamualaikum Pak Masrur, selamat pagi. Selamat pagi. Ya Pak Masrur, maksud dari kedatangan kami di sini untuk mewawancarai Pak Masrur mengenai kompetensi profesional guru. Apakah diperbolehkan ya Pak? Boleh. Ya. Tapi sebelum itu mungkin akan kami perlihatkan terlebih dahulu teman-teman video yang sudah kami ambil dari YouTube kepada Pak Masrur. Monggo Bapak. Ya, mungkin langsung ke pertanyaannya ya Bapak. Ya, silakan. Baik, izin melanjutkan dari yang disampaikan oleh Bang. Nah, tadi kan ada video dua kasus. Yang pertama terkait pandangan guru atau pandangan seorang tenaga pendidik dalam kompetensi kurikulum tadi itu sendiri. Kemudian yang kedua tadi yang bersama Pak Sudinar itu pandangan guru terkait yang step dalam kompetensi itu sendiri pastinya ada itu apakah dalam pandangannya mengetahui tentang apa itu tentang kompetensi. Oke, tentang kompetensi keprofesionalan guru itu sebenarnya banyak ya aspeknya ya. Yang pertama, guru sendiri kan juga harus dituntut untuk kompeten di bidangnya. Kemudian guru juga harus menguasai tentang kompetensi dasarnya, kemudian kompetensi intinya dalam pembelajaran. Kemudian guru juga harus apa? Yang pertama adalah guru harus profesional di dalam tugasnya untuk untuk mencerdaskan anak bangsa. Kemudian yang kedua, guru harus bisa menguasai IT atau menguasai teknologi yang masih yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Jadi guru itu banyak sekali yang harus dikuasai di dalam pembelajarannya. Nah, maka dari itu
kemampuan untuk memahami pembelajaran ini harus kita kuasai sebagai seorang guru. Apalagi di teknologi yang sekarang ini, guru harus dituntut untuk lebih menguasai IT. Meskipun secara tidak langsung banyak sekali di sekolah, baik itu di sekolah negeri yang ada di wilayah kota, di wilayah desa, apalagi di wilayah 3T, itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan jaringan dan juga sulit untuk menguasai IT. Tapi dengan tuntutan kurikulum merdeka ini, guru setidaknya harus bisa menguasai IT meskipun hanya 25%. Nah, 25% artinya apa? Kalau dalam pembelajaran online, ya kita bisa menguasai, kita bisa memanage dalam pembelajaran itu lewat WA group atau web itu aja. Setidaknya seperti itu. Tapi kalau guru yang sudah banyak menguasai, pasti di dalam pembelajaran itu sedikit banyak menggunakan IT di dalam pembelajaran. Contoh yang ada di dalam pembelajaran kita di SMP 3 ini semuanya untuk media pembelajaran dan juga media yang lainnya itu kita sudah menggunakan alat bantu proyektor, kemudian audio dan juga yang lainnya. Karena apa? Pemenuhan belajar siswa itu kan tidak sama. Jadi siswa ini kita cukupi di dalam kurikulum merdeka ini, kita harus bisa mengikuti kemampuan siswa dalam pembelajaran. Contohnya kan tidak semuanya dalam pembelajaran, contoh teks deskripsi saja yang tadi itu aja. Kalau teks deskripsi kita tuntut anak-anak untuk bisa membaca teks, tidak bisa. Kemudian kita tuntut anak-anak untuk bisa menguasai IT dalam membuat teks deskripsi, anak-anak disuruh membuat teks deskripsi di dalam Canva juga tidak bisa semuanya. Jadi kita harus mengikuti sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing. Baik Pak, mengenai 2 kasus yang sudah disebutkan di video, bagaimana tanggapan Bapak di dalam video tersebut? Nah, kalau menurut saya tanggapannya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh PGRI tadi ya. Jadi PGRI Jember maupun PGRI yang ada di Indonesia ini semuanya sepakat bahwa kurikulum yang kita gunakan di sini adalah kurikulum merdeka. Kita dituntut untuk bisa menguasai IT. Ya, jadi penguasaan IT, kembali lagi penguasaan IT adalah yang paling utama. Karena apa? Nanti di dalam proses pembelajarannya di kelas, kalau kita tidak bisa IT, sementara anak-anak kan sudah ada di Gen Z ya, generasi Z ya, atau generasi zombie atau nggak tahu saya. Jadi anak-anak ini yang penting itu di dalam proses pembelajaran IT nomor 1 di dalam kurikulum merdeka. Jadi kalau tidak bisa menguasai IT, gurunya aja tidak bisa menguasai IT, lah nanti ditertawa sama muridnya. Jadi secara tidak langsung di sini untuk memenuhi kompetensi seperti itu, Bapak Ibu guru ini ada pembekalan. Jadi di sini ada IHT, Inhouse Training yang diadakan oleh sekolahan ini untuk menunjang Bapak Ibu guru supaya mengasah kompetensi yang ada di dalam dirinya masing-masing. Jadi yang tidak tahu sama sekali tentang IT bisa jadi tahu. Yang masih belum paham IT bisa memahami. Yang belum menguasai setidaknya sudah bisa menguasai. Jadi seperti saya ini kan istilahnya sudah generasi wis tua ya, malas untuk belajar, tapi harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa tidak bisa. Nah, akhirnya saya harus bisa dan juga untuk mencoba untuk bisa menguasai IT di dalam pembelajaran, khususnya yang kurikulum merdeka. Jadi di kurikulum merdeka ini sangat kalau saya merasakan sendiri ya, sangat bermanfaat sekali untuk saya dan juga untuk murid saya. Satu, memudahkan pembelajaran. Kemudian yang kedua, memudahkan anak didik untuk memahami apa yang kita sampaikan. Meskipun yang kita sampaikan tidak sama semuanya dengan yang ada di dalam modul, tapi setidaknya anak-anak itu tahu, oh ternyata tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini adalah seperti ini Pak ya. Oh iya, seperti itu. Jadi itu yang harus kita kuasai di anak-anak itu nanti. Oke. Lalu Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, jadi untuk saat ini kan masih banyak guru itu yang kesusahan dalam hal teknologi. Atau istilahnya adalah gagap teknologi maupun gaptek. Nah, hal ini kan berarti dianggap suatu teknologi itu mempersulit seorang guru. Menurut Pak Masrur sendiri, apakah teknologi ini bermanfaat ataupun menimbulkan kesulitan bagi seorang guru dalam melakukan sebuah pembelajaran, Bapak? Bagus pertanyaannya. Kalau menurut saya tidak ada yang menyulitkan bagi seorang guru untuk bisa menguasai 1 ataupun 2 ilmu yang baru.
Itu adalah ilmu yang baru menurut saya. Jadi Bapak Ibu guru tidak merasa kesulitan di dalam memahami IT. Khususnya Bapak Ibu guru kan juga semuanya dituntut untuk bisa menguasai IT, setidaknya untuk diri kita sendiri. Artinya apa? Semua yang berbasis dengan kegiatan guru itu sudah berbasis teknologi semuanya. Contoh, kalau kita sebagai pegawai, kita laporan juga sudah berbasis IT, ya kan? Absen pun juga berbasis IT. Nah, jadi kalau menurut saya tidak ada yang menyulitkan bagi Bapak Ibu guru. Jadi itu adalah tantangan buat kita. Tantangan buat kita, kalau memang kita punya semangat yang tinggi, kita pasti bisa mengikuti arus perkembangan zaman. Pengalaman saya saja sendiri, ini cerita ya. Kemarin saja untuk pelaksanaan program keprofesional guru atau yang dikenal dengan PPG, saya juga melaksanakan PPG selama 6 bulan. 6 bulan itu artinya semuanya dilaksanakan dengan online, daring. Berjalan selama 6 bulan, tugas-tugas juga dilaksanakan dengan daring, kemudian penugasan PPL 1, PPL 2 juga sama, daring semuanya, tinggal kirim secara online. Kemudian setelah itu lulus, dinyatakan lulus, kemudian dinyatakan lulus, dapat 1 minggu, dapat panggilan lagi. Saya dapat panggilan sebagai peserta guru penggerak. Guru penggerak itu juga sama, tesnya juga sangat sulit, kemudian butuh administrasi, wawancara, dan harus bisa menguasai IT. Nah, kalau tidak bisa menguasai IT, saya yakin nggak bisa sama sekali. Jadi di dalam guru penggerak itu semuanya berbasis LMS, kemudian tugas-tugasnya semuanya minimal itu adalah pembuatan di Canva ya, atau di PPT. Kalau tidak di PPT berarti kita membuat dalam bentuk video, MP4 dan juga yang lainnya. Itu sangat berat sekali dan itu dituntut dengan waktu yang sangat singkat. Sangat singkat, kemudian tugasnya juga sangat padat. Kita tidak boleh meninggalkan anak-anak. Ya, anak-anak harus tetap dalam pembelajaran, itu susahnya. Nah, jadi kalau menurut saya di dalam penguasaan teknologi tidak ada yang susah, tidak ada yang menyulitkan bagi Bapak Ibu guru yang punya semangat yang tinggi. Baik, Jadi mumpung mbak-mbak mas-mas ini masih muda, wajib itu semuanya. Harus dikuasai semuanya. Apalagi nanti kalau sudah lulus dari FKIP, tidak boleh masuk untuk bisa langsung mengajar di sekolah. Ikut dulu PPG. Tajam. Baru itu syaratnya bisa masuk ke Dapodik nanti sekolah. Itu pokoknya sulit sekali sekarang. Ya harus mengikuti perkembangan zaman. Ganti menteri, ganti perubahan, kemudian ganti kebijakan, itu sudah pasti. Dan kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Gitu menurut saya. Baik Bapak, waduh, sudah sangat jelas sekali penjelasan dari seorang Pak Masrur terkait kompetensi profesional guru. Mungkin itu saja dari kami. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Pak Masrur karena telah berkenan untuk diwawancarai mengenai kompetensi profesional guru. Sekian dan sampai jumpa. Nah, itu tadi menjadi sajian terakhir nih dari kelompok kami. Kami dari Pasyawela, Pamung, Syafi'i, Weni, Villa, mengucapkan undur diri dari hadapan Anda. apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.